Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Inal Trilia dengan NIM ID 111 dari program studi ilmu kelautan. Di sini saya akan mempresentasikan dari hasil review materi saya pada mata kuliah transformasi digital. Sebelumnya apa sih transformasi digital itu? Jadi transformasi digital terdiri dari dua kata, yaitu ada transformasi dan juga digital. Transformasi sendiri yaitu perubahan dan digital yaitu teknologi. Yang artinya transformasi digital adalah pengintegrasian teknologi pada semua area dalam kehidupan manusia. Ini merupakan revolusi era dari perubahan digital, transformasi digital itu tadi. Yang pertama ada revolusi 4.0, yang kedua ada revolusi 2.0, yang ketiga ada revolusi 3.0, dan yang terakhir ada 4.0. Tujuan dari transformasi sendiri yaitu yang pertama meningkatkan efisiensi bisnis, mempercepat dan mempermudah proses bisnis dan mengurangi biaya operasional. Yang kedua, meningkatkan pengalaman pelanggan, memastikan bahwa pelanggan menerima semua layanan yang tepat waktu dan sesuai harapan. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi dan produktivitas efisiensi pada otomatisasi proses data yang cepat. Apa sih resikonya jika tidak melakukan transformasi? Jadi kalau kita tidak melakukan transformasi, resikonya yang pertama yaitu tidak bisa memberikan layanan yang diharapkan, baik berbasis teknologi, cepat, mudah, fleksibel, dan berkualitas. Yang kedua, kita dapat kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan tambahan dari berbagai peluang. Yang ketiga yaitu dilindas perusahaan-perusahaan disruptif yang menawarkan produk alternatif yang jauh lebih kompetitif. Apa saja hal utama yang harus ditransformasikan? Yang pertama yaitu ada perubahan mindset, perubahan individu, perubahan kebiasaan, perubahan proses, serta perubahan teknologi. Apa sih disrupsi itu? Jadi disrupsi yaitu menggantikan pasar lama, industri dan teknologi dan menghasilkan kebaruan yang lebih efisien dan menyeluruh. Disrupsi sendiri bersifat destruktif dan kreatif menurut Profesor Creighton yang diambil dari buku The Innovators Dilemma. Contoh yang sudah terdisrupsi yaitu ada tukang pos, teller bank, translator, guru kursus, petugas tol, kasir, merupakan sebagian profesi yang akan terdisrupsi dan akan tergantikan oleh profesi baru yaitu antara lain blogger, big data analisis, dan content creator. Selanjutnya ada bisnis digital e-commerce. Jadi bisnis sendiri adalah suatu definisi yang lebih luas dari e-commerce, yaitu selain termasuk aktivitas jual beli produk dan jasa, juga memberikan pelayanan konsumen, kerjasama dengan para mitra bisnis, pembelajaran bisnis melalui e-learning, dan pelaksanaan tugas-tugas bisnis internal perusahaan yang dilakukan secara elektronik. Sedangkan e-commerce adalah proses atau transaksi jual beli serta pengiriman atau pertukaran barang serta jasa melalui jaringan komputer termasuk internet. E-commerce sendiri merupakan bagian dari e-business. Selanjutnya ada startup. Apa sih startup itu? Jadi startup adalah perusahaan yang baru saja didirikan dan masih dalam tahap pengembangan. Startup biasanya fokus pada pengembangan produk dan layanan inovatif yang memecahkan masalah yang ada di pasar. Selanjutnya ini merupakan transformasi teknologi informasi di mana pada tahun 1957 hingga sekarang itu mengalami transformasi ya, bisa dilihat di PPT. Selanjutnya ini juga merupakan transformasi dari teknologi komunikasi mulai dari tahun 1937, 1837, 1876, 1880 hingga 2000 sekarang sampai sekarang ya. Nah, ini dampak adanya teknologi informasi dan komunikasi di berbagai bidang. Yang pertama ada implikasi positif terhadap pertumbuhan GDP, membentuk pasar yang lebih besar, meningkatkan jangkauan bisnis, mengurangi dampak penurunan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, mendorong diversifikasi strategi pembangunan. Ada menghemat biaya, mengefisiensi alokasi barang dan jasa, memudahkan sosialisasi efektivitas penggunaan sumber daya, meningkatkan manajemen kontrol. Yang ketiga yaitu meningkatkan produktivitas dalam perusahaan, industri, dan ekonomi secara umum.
meningkatkan produktivitas tenaga kerja, meningkatkan multifaktor. Yang keempat ada mendorong terciptanya perdagangan global, menintensifkan perdagangan, meningkatkan penambahan modal asing, dan yang terakhir yaitu menumbuhkan investasi global, memudahkan sistem perhitungan biaya dan manajemen risiko investasi. Ini merupakan faktor perkembangan bisnis digital pada era masa yang akan datang. Jadi diperkirakan ke masa yang akan datang ya. Yang pertama ada tren pasar, yang kedua perkembangan teknologi, yang ketiga kondisi masyarakat, yang keempat ada perubahan kondisi politik, dan yang terakhir yaitu kemajuan digital marketing. Selanjutnya masuk pada materi Internet of Things. Apa sih Internet of Things ini, atau yang biasa disebut dengan IoT ya? IoT ini adalah teknologi yang memungkinkan segala hal terkoneksi dengan internet. Nah, ini merupakan penerapan IoT. Jadi penerapan IoT bisa pada smart house gitu ya. Ini cara kerja IoT sendiri. Jadi yang pertama itu pengumpulan data, terus memindahkan data, memproses data, memvisualisasikan, serta menganalisis dari data tersebut. Selanjutnya ada cyber security. Cyber security Tadi selanjutnya ada cyber security. Cyber security sendiri terbagi menjadi dua kata, yaitu cyber dan security. Manfaat dari cyber security yang pertama yaitu melindungi perangkat komputer sebagai sistem elektronik, mobil servis, meningkatkan keamanan, serta menghindari kerusakan jaringan dari serangan digital. Oke, ini merupakan mekanisme cyber security, di mana mekanisme yang pertama yaitu melindungi perangkat komputer menggunakan sistem autentikasi serta media penyimpanan data. Selanjutnya ini merupakan pemanfaatan Google Earth Engine untuk analisis habitat bentik. Di sini saya terdiri dari 3 anggota kelompok. Yang pertama ada Nanda Teguh Jumianto dengan NIM akhir 24. Kemudian saya sendiri Inanul Detrodia dengan NIM akhir 111. Ini ada kesalahan dalam PPT-nya. Dan yang terakhir ada Muhammad Baktiar Eka Santoso. Di mana untuk pendahuluan sendiri yaitu di era transformasi digital, teknologi telah menjadi alat yang esensial dalam mempelajari dan melestarikan lingkungan. Salah satu teknologi yang memiliki potensi besar dalam analisis lingkungan adalah Google Earth Engine, yaitu platform berbasis cloud yang memungkinkan peneliti untuk menganalisis data geospasial dalam skala besar. Habitat bendik sendiri mencakup dasar laut dan dasar perairan lainnya, merupakan komponen vital dari ekosistem akuatik. Habitat ini mendukung keanekaragaman hayati dan berperan penting dalam siklus biogeokimia serta keseimbangan ekosistem secara keseluruhan. Namun, pemantauan dan analisis habitat bentik seringkali menjadi tantangan karena keterbatasan akses dan kompleksitas data. Penggunaan Google Earth Engine dalam analisis habitat bentik menawarkan berbagai keuntungan seperti akses terhadap data satelit, kemampuan pemrosesan data yang cepat, dan integrasi dengan berbagai dataset lainnya. Dengan teknologi ini, kita dapat melakukan analisis yang lebih mendalam dan efisien untuk memahami kondisi dan dinamika habitat bentik serta mengambil langkah-langkah konservasi yang tepat. Ini merupakan tujuan dan manfaat. Yang pertama itu tujuan sendiri yang pertama melatih kemampuan menggunakan Google Earth Engine untuk mengambil, memproses, dan memvisualisasikan data citra satelit. Yang kedua, memahami distribusi geografis dari habitat bentik dengan menampilkan data ini dalam peta interaktif. Manfaatnya sendiri yaitu peningkatan kecepatan dan efisiensi. Yang kedua, menyediakan informasi yang dapat digunakan oleh pembuat kebijakan dan organisasi konservasi untuk merancang dan mengimplementasikan strategi yang efektif. Dan terakhir yaitu meningkatkan kesadaran dan pemahaman publik tentang pentingnya konservasi habitat bentik melalui visualisasi data yang menarik dan mudah dipahami. Ini merupakan skrip yang digunakan untuk menganalisa habitat bentik. Yang pertama itu ada memasukkan data citra Sentinel. Kita menggunakan citra Sentinel 2A. Kemudian pada tahap selanjutnya itu menyajikan citra pada peta, menginstal mengkoreksi permukaan serta yang lainnya.
Nah, ini merupakan hasil visualisasi dari data tersebut ya. Ini terdapat beberapa elemen. Yang pertama ada warna biru. Warna biru ini menunjukkan warna laut dalam. Ada warna pink yang menunjukkan area terumbu karang. Warna kuning menunjukkan area lamun. Warna putih menunjukkan pasir atau pesisir, dan warna hijau menunjukkan vegetasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.